Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri Nabila Nurul Azizah, ada Ilham Putra Arsyad, Juli Susanti, Muhammad Gani, Putri Azizah Wiyananda, Ramaini Aisyah, Teguh Rizky Amanah, dan yang terakhir yaitu Zilham Usra. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang tutorial cara membuat RPP 1 lembar, tahapan model PBL, Discovery, Inquiry, dan PJBL dalam pembelajaran PAI SMA, dan yang terakhir yaitu cara penilaian psikimotor dan afektif dalam pembelajaran PAI SMA. Baiklah, saya sendiri akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang cara membuat RPP 1 lembar atau 1 halaman. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud mengeluarkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut memuat 4 poin penting. Yang pertama yaitu USBN diganti dengan ujian atau asesmen. 2021 UN diganti, RPP dipersingkat, dan zonasi PPDB lebih fleksibel. Kebijakan Merdeka Belajar memungkinkan guru secara bebas merancang, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan di kelas. Penyederhanaan RPP ini dapat meringankan beban administrasi guru. RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen, kini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam 1 halaman. Berdasarkan Permen 2 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun cara membuat RPP 1 halaman yaitu yang pertama menyiapkan bahan pembelajaran, yaitu terdiri atas buku guru tematik, buku siswa tematik, dan KKO atau kata kerja operasional. Yang kedua yaitu cara membuat kerangka. RPP itu dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Yang kedua yaitu 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan. Yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Yang ketiga yaitu sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru dalam pembelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar murid. Yang terakhir yaitu adapun RPP yang telah dibuat dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 tadi. Adapun isi dari RPP yaitu terdiri atas satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan terdiri atas tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah Wiyananda dengan NIM 19329122. Saya akan melanjutkan materi mengenai cara atau tutorial pembuatan RPP 1 lembar. Baik, yang ketiga yaitu mengisi kerangka RPP. Kerangka RPP diisi sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu berisi mengenai tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Contohnya akan saya jabarkan atau saya tampilkan di slide. Satuan pendidikan atau kelas atau semester, tema, subtema, dan pembelajaran dibuat sesuai dengan rencananya. Tujuan pembelajaran tidak perlu dibuat sendiri, melainkan bisa dikutip dari buku guru. Terus langkah pembelajaran dibuat berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku guru. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran.
Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat, yang mana ada tes lisan atau perbuatan dan tes tertulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan atau jelaskan. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem based learning. Baiklah, sebelum saya memulai mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam pembelajaran problem based learning, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sebenarnya definisi dari model pembelajaran problem based learning. Baik, bila kita menuju pada salah satu pendapat ahli, yaitu menurut Hudojo 1988, model pembelajaran problem based learning merupakan proses yang dilalui oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya model pembelajaran problem based learning ini merupakan suatu pembelajaran yang berbasis pada masalah. Baiklah, adapun mengenai tahapan-tahapan dalam model pembelajaran problem based learning yaitu ada 5. Adapun tahap yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini guru yaitu bertugas untuk menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran, alat-alat apa saja yang diperlukan, serta memotivasi siswa untuk aktif ketika dalam proses pembelajaran. Lalu tahap yang kedua yaitu pengorganisasian siswa pada masalah, yaitu di sini guru bertugas untuk membantu siswa untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan siswa pada tugas atau permasalahan yang sedang dihadapi. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan siswa. Di sini guru berperan sebagai membantu siswa untuk mengumpulkan informasi sesuai masalah yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran. Baik, adapun tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil dari penyelidikan. Pada tahap ini guru membantu siswa untuk menyiapkan hasil dari penyelidikan atau informasi yang telah diperoleh oleh siswa. Lalu tahap yang kelima yaitu melakukan evaluasi terkait penyelidikan ataupun informasi yang telah diperoleh oleh siswa tersebut. Baiklah, mungkin itulah proses ataupun tahapan dari model pembelajaran problem based learning. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai cara penilaian psikomotor PAI di SMA. Dalam penilaian psikomotor terdapat 3, yaitu yang pertama A. Penyusunan perencanaan penilaian domain psikomotor PAI oleh guru di SMA. Yang pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan ini yaitu melakukan penyusunan perangkat pembelajaran berupa dokumen yang telah disusun, berupa seperti kalender akademik, program tahunan, program semester, silabus, RPP, proposal, dan instrumen perangkat yang saling berhubungan pada tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian silabus dan RPP yang telah dianalisis. Yang ketiga yaitu berupa bentuk instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala rentan yang disusun oleh guru. Dari kesimpulan penilaian ini yaitu bagaimana cara menyampaikan atau mengumumkan kepada siswa seminggu sebelum pelaksanaan setelah KD pembelajaran sebelum selesai. Dalam proses pemberitahuan ini dapat berpengaruh pada kesiapan peserta didik.
Tujuannya agar peserta didik dapat mempersiapkan dengan baik sesuai dengan arahan guru. B. Yaitu pelaksanaan penilaian psikomotor PAI oleh guru di SMA. Yaitu pelaksanaan ini meliputi persiapan penilaian domain psikomotor yang dilakukan guru, yakni mengkondisikan fisik dan psikis. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian yang dilakukan guru dengan teknik non-tes menggunakan observasi dan instrumen yang digunakan memberi peserta skala pada nilai. Selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup dalam penilaian psikomotor yang dilakukan guru berupa umpan balik atau komentar gitu, saling tanya jawab. Dari kesimpulan ini, bagaimana menyimulasikan tata cara bagaimana ibadah haji, zakat, dan wakaf, serta mencontohkan perilaku yang mencerminkan bagaimana kesadaran kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C yaitu bagaimana hasil dan tindak lanjut dalam penilaian domain psikomotor PAI oleh guru di SMA, yaitu meliputi pengelolaan hasil penilaian aspek psikomotor dilakukan langsung oleh guru PAI. Selanjutnya yaitu ada tindak lanjut penilaian psikomotor PAI berupa pengayaan dan remedial. Dalam penggunaan penilaian atau remedial ini bagi peserta didik yang belum lulus mencapai KKM untuk memperbaiki kesulitan mereka. Selanjutnya yaitu ada pelapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan Ana Muhammad Gani akan melanjutkan diskusi terkait model pembelajaran Discovery Learning, yang mana model pembelajaran ini merupakan sebuah teori belajar yang definisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar atau bila siswa itu sendiri disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya gitu. Yang mana Discovery Learning ini lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak ketahui gitu. Yang mana itu merupakan discovery ini merupakan masalah yang dihadapkan kepada siswanya, semacam masalah yang dirasa oleh gurunya itu atau direkayasa gitu. Jadi masalah ini diambil dalam pembelajaran itu sendiri gitu. Yang mana itu merupakan dikatakan dalam kurikulum 2013 itu mengatakan bahwasanya menurut Permendikbud tahun 2002 tahun 2016 itu proses menggunakan model pembelajaran itu yaitu membentuk perilaku saintifik sosial serta menerangkan rasa keingintahuan kepada siswa itu sendiri gitu. Jadi kita sebagai guru menerapkan masalah-masalah yang kita rekayasa dalam pembelajaran. Jadi kita sampaikan kepada peserta didik kita agar dia bisa mencari beberapa keingintahuan peserta didik itu sendiri gitu. Yang mana adapun keuntungan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitifnya. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses seseorang, tergantung bagaimana cara belajarnya. Jadi kita sebagai guru bagaimana kita terapkan belajar kepada siswa kita atau kepada peserta didik kita agar proses belajarnya berjalan dengan lancar, menjadi aktif, fasis, dan inovatif gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer bagi peserta didik itu sendiri gitu. Jadi kita cari studi kasus dengan pemikiran guru itu sendiri atau direkayasa oleh guru itu sendiri. Jadi peserta didik itu mencari jawabannya
dengan pengetahuan dia itu sendiri gitu. Selanjutnya yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil gitu. Nah, sebagai contoh studi kasus, misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, Islam itu merupakan sebuah proses yang menjalankan sunnah Rasulullah. Dimulai studi kasus bagaimana sunnatullah yang kita jalankan selama ini gitu. Jadi siswa peserta didik itu tuh merasa pengen tahu dan menyelidiki studi kasus itu sendiri gitu. Selanjutnya metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri gitu. Dengan metode ini atau mode pembelajaran yang kita jalankan, kita pelajari, yaitu discovery learning ini bisa menyebabkan berkembangnya siswa dalam pemikiran-pemikiran yang positif. Selanjutnya yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru memberikan sebuah pengarangan atau tugas kepada peserta didik kita dengan bikin kelompok, jadi siswa itu akan menjadi penasaran. Jadi learning adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk mengakhiri sampai kepada suatu kesimpulan gitu. Yang mana discovery ini terjadi bila individu terlibat terutama menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsipnya gitu. Jadi merupakan discovery ini dilakukan melalui observasi atau klasifikasi gitu, atau pengukuran, prediksi, penentuan dan inferensi proses dalam pembelajaran itu sendiri gitu. Dan adapun langkah-langkah kerjanya mode pembelajaran discovery learning ini gitu, yaitu yang pertama yaitu pemberian rangsangan gitu, kepada peserta didik itu sendiri gitu. Yang kedua, pernyataan pernyataan atau disebut dengan identifikasi masalah gitu. Kita cari masalahnya apa gitu. Jadi nanti kita diskusikan kepada peserta didik kita gitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengumpulkan data gitu, data collection gitu, dan apa saja yang terjadi proses ini, misalnya ini ada berapa gitu terjadi terkait masalahnya gitu. Dan selanjutnya yaitu yang kelima yaitu pembuktian gitu, apakah itu masalahnya terbukti atau tidaknya gitu. Jadi itu disebut dengan pola berpikir peserta didik itu menjadi berguna gitu. Dan selanjutnya itu menarik kesimpulan gitu. Jadi ambil dari kesimpulan yang telah dibahaskan tadi, kita sudah mencari masalahnya apa gitu, dan bisa mencakup ide-ide yang muncul kepada peserta didik kita nanti gitu. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan terkait model pembelajaran discovery learning. Mungkin bisa kita terapkan pada peserta didik kita ini, itu merupakan bentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingin-tahuan mereka gitu. Kira itu dari Ana, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang inquiry learning atau model pembelajaran inquiry. Menurut Priyansa dan Doni 2017, ia mengungkapkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Jadi model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Jadi dalam model ini peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Jadi pada tahap yang pertama itu yaitu tentang orientasi. Pada tahap ini adalah tahapan yang sangat penting, di mana pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Pada tahap ini guru dapat memberitahukan siswa mengenai materi apa yang akan dipelajari, apa tujuan yang akan dicapai, serta mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran inquiry. Lalu yang kedua adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik seperti demonstrasi unik ataupun dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang kelak harus dijawabnya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya. Lalu yang keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Dalam pembelajaran inquiry ini, tahapan ini merupakan satu proses yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, karena pada tahap ini siswa dilatih untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang dimilikinya. Lalu yang kelima, menguji hipotesis. Langkah ini merupakan langkah yang latih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan. Pada tahap ini juga dilatih sikap jujur dan percaya diri pada siswa, sehingga siswa dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data dan fakta. Lalu yang keenam itu ada merumuskan kesimpulan. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Selanjutnya yaitu sasaran penerapan model pembelajaran inquiry. Jadi sasaran utama dan penerapan model pembelajaran inquiry dalam kegiatan mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini adalah kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. Lalu yang kedua itu keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. Lalu yang ketiga mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri atau yang disebut dengan self belief pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Susanti, NIM 19329019. Nah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai penilaian ranah afektif. Yang pertama itu apa hakikat pembelajaran afektif. Yang kedua, saya akan membahas tentang tingkat ranah afektif. Yang ketiga, saya akan membahas tentang karakteristik ranah afektif. Yang keempat itu pengukuran ranah afektif. Yang kelima itu pengembangan instrumen penilaian afektif. Yang keenam itu observasi. Nah, hakikat penilaian ranah afektif. Menurut Popham, ranah efektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Nah, orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Nah, ranah efektif ini mencakup watak,
atau perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Nah, keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Nah, peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pembelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu. Nah, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang tingkat ranah efektif. Nah, tingkat ranah efektif menurut taksomoni ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan receiving, yang mana tingkatan receiving atau attending merupakan adalah peserta didik memiliki keinginan memperhatikan sesuatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat responding. Nah, responding merupakan partisipasi aktif peserta didik. Nah, pada tingkat ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Yang ketiga yaitu tingkat valuing. Nah, valuing ini melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Nah, derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Nah, yang keempat yaitu tingkat organization. Nah, pada tingkat organization ini adalah suatu dengan nilai lain dikaitkan. Nah, konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Yang kelima yaitu tingkat karakteristik. Nah, tingkat ranah afektif ini adalah karakteristik nilai. Nah, pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga berbentuk gaya hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik afektif. Nah, ada 5 karakteristik afektif. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua yaitu minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, yang kelima moral. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat penilaian afektif. Nah, pengukuran ranah afektif menurut Anderson pada tahun 1180 ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu yang pertama metode observasi dan yang kedua itu metode laporan diri. Nah, dalam pengembangan instrumen penilaian afektif ada 11 langkah-langkah dalam pengembangan instrumen penilaian afektif. Yang pertama yaitu spesifikasi instrumen, yang kedua yaitu menulis instrumen, yang ketiga yaitu menentukan skala instrumen, yang keempat menentukan pedoman penskoran, yang kelima menelaah instrumen, yang keenam spesifikasi instrumen, yang kedua yaitu menulis instrumen, yang ketiga yaitu menentukan skala instrumen, yang keempat menentukan pedoman penskoran, yang kelima menelaah instrumen, yang keenam merakit instrumen, yang ketujuh yaitu melakukan uji coba, yang kedelapan menganalisis hasil uji coba, yang kesembilan memperbaiki instrumen, yang 10 melaksanakan pengukuran. Nah, yang 11 baru menafsirkan hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya yaitu observasi atau pengamatan. Nah, pada observasi ini yang pertama yaitu prosedur dimulai dengan penentuan definisi konseptual dan definisi operasional. Yang kedua yaitu definisi konseptual kemudian diturunkan menjadi sejumlah indikator. Nah, indikator ini menjadi
isi pedoman observasi. Misalnya, indikator peserta didik berminat pada mata pelajaran matematika adalah kehadiran di kelas, kerajinan dalam bekerja tugas-tugas, banyaknya bertanya, kerapian, dan kelengkapan catatan. Nah, jadi kesimpulannya, ranah efektif yang penting dikembangkan adalah sikap dan minat peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen afektif, yang pertama yaitu harus menentukan definisi konseptual atau konstruk yang akan diukur terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan definisi operasionalnya. Yang ketiga menentukan indikatornya. Yang keempat menulis instrumennya. Nah, penafsiran hasil pengukuran menggunakan dua kategori, yaitu positif atau negatif. Nah, positif berarti minat peserta didik tinggi atau sikap peserta didik terhadap suatu objek baik. Sedangkan negatif berarti minat peserta didik rendah atau sikap peserta didik terhadap objek kurang. Sekian itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mau melanjutkan pembahasan terkait dengan materi PJBL, yaitu Project Based Learning. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu Project Based Learning tersebut. Nah, di sini di dalam Permendikbud tahun 2014 nomor 20 itu dikatakan pembelajaran berbasis proyek atau yang dikenal dengan Project Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah guru ataupun tenaga pendidik itu mencoba memvariasikan sebagai fasilitator bagi siswa. Nah, selanjutnya, adapun kegunaan project based learning tersebut adalah yang pertama, peserta didik menjadi belajar lebih aktif. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif atau multi terarah. Kemudian proses pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi peserta didik. Nah, peserta didik dituntut untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik mengolah sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugas sehingga melatih mereka menjadi mandiri. Kemudian yang terakhir kegunaannya adalah dapat memberikan pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada peserta didik tersebut. Dan selanjutnya ada tahap dalam project based learning tersebut. Yang pertama adalah tahap perencanaan proyek. Nah, di sini yaitu kita merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya adalah menentukan topik yang akan dibahas, mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah seperti 4 sampai 5 orang dengan tingkat kemampuan yang beragam. Kemudian merancang dan menyusun LKS. Kemudian merancang kebutuhan sumber belajar dan menetapkan rancangan penilaian. Nah, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Siswa dalam masing-masing kelompok melaksanakan proyek dengan melakukan investigasi atau berpikir dengan kemampuannya berdasarkan pada pengalaman yang dimiliki. Nah, dan selanjutnya adalah tahap penilaian. Ini merupakan tahap inti. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Berdasarkan penilaian tersebut, guru dapat membuat kesimpulan apakah kegiatan tersebut perlu diperbaiki atau tidak, ataupun masih perlu pengembangan ataupun evaluasi-evaluasi yang lainnya. Nah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Susanti. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya.